Hai semua, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu sehat ya. Nah, di video kali ini aku mau buat bolu karamel atau bolu sarang semut. Ini hanya menggunakan 3 butir telur aja, tanpa menggunakan oven listrik, oven tangkring maupun baking pan. Jadi hanya dimasak menggunakan wajan. Nah, sebelum lanjut videonya, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Pertama kita mau buat karamelnya dulu. Siapkan panci dan masukkan gula sebanyak 250 gram atau setara 17 sendok makan. Nah, ini boleh kita ratakan dulu. Kalau udah, nyalakan api kompornya, api paling kecil, dan kita biarkan dulu hingga gulanya meleleh. Dan selama menunggu jangan diaduk-aduk ya. Kita biarkan aja seperti ini. Nah, kalau udah terlihat ada yang meleleh, boleh kita goyang-goyangkan aja pancinya. Dipastikan ini api kompornya kecil ya. Nah, seperti ini digoyang-goyangin aja. Setelah gulanya meleleh semua seperti ini, boleh diaduk. Di sini aku menggunakan spatula kayu seperti ini ya. Setelah gulanya benar-benar larut semua, tidak ada lagi yang bergerindil, lanjut kita tuang air panas sebanyak 250 ml. Ini airnya baru aja aku rebus, jadi benar-benar masih panas banget gitu. Kita tuang perlahan aja ya, dan boleh diaduk. Nah, selama menuang ini hati-hati kena tangan karena lumayan berbahaya banget. Ini panas tuh, jadi kita bertahap ya menuangnya seperti ini. Tujuan menggunakan air panas di sini agar gulanya ini cepat larut. Nah, ini aku tuang semuanya. Dan lanjut kita aduk hingga tidak ada lagi gula yang menggumpal. Nah, aku rasa karamel gulanya udah larut semua. Boleh kita matikan api kompornya dan kita biarkan hingga benar-benar dingin. Sembari menunggu kita siapkan yang lainnya ya. Nah, di sini udah aku siapin loyang diameter 20 cm. Kemudian akan aku olesi menggunakan Carlo. Carlo di sini merupakan campuran antara tepung terigu, minyak goreng dan juga margarin. Untuk jumlahnya ini 1:1 ya. Jadi 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan margarin. Diaduk rata, kalau udah tinggal dioles deh seperti ini. Dipastikan hingga ke seluruh permukaan loyangnya ya. Nah, kalau udah, ini loyangnya boleh kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan wadah dan saringan. Lalu masukkan tepung tapioka sebanyak 80 gram atau setara 8 sendok makan cembung seperti ini. Untuk 1 sendok makannya setara kurang lebih 10 gram. Lalu kita masukkan tepung terigu sebanyak 80 gram atau setara 8 sendok makan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini karena terlalu penuh kita ayak dulu ya untuk tepungnya. Lanjut kita masukkan baking soda sebanyak 1 sendok teh. Lalu baking powder sebanyak 1 sendok teh kurang karena di sini aku menggunakan yang double acting seperti ini. Kalau misal menggunakan baking powder biasa boleh pakai 1 sendok teh ya. Dan vanili bubuk sebanyak 1 bungkus. Dan ini diayak juga. Nah, kalau udah lanjut diaduk rata. Dan sisihkan. Selanjutnya siapkan wadah yang lebih besar. Lalu pecahkan 3 butir telur ukuran sedang. Nah, seperti ini.
Dan kita masukkan susu kental manis sebanyak 2 bungkus atau setara 80 gram. Selanjutnya boleh kita aduk telur dan susu kental manisnya hingga tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata, selanjutnya kita masukkan saus karamel dan juga bahan keringnya. Jadi kita masukkan bertahap gitu, bergantian. Pertama kita masukkan bahan keringnya dulu ya, kira-kira 2 sendok makan. Lanjut diaduk rata. Nah, tujuan bertahap seperti ini agar tepungnya ini tidak menggumpal, jadi mudah untuk mencampurkannya. Nah, kalau udah, lanjut kita tuang saus karamelnya sedikit aja. Secara bergantian seperti ini ya, lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini udah selesai dituang untuk bahan kering dan juga saus karamelnya. Lalu kita masukkan margarin sebanyak 70 gram atau setara 5 sendok makan. Dan ini margarinnya udah aku lelehkan sebelumnya dan aku biarkan hingga dingin. Lanjut diaduk rata, dipastikan tidak ada bahan yang mengendap ya. Kalau udah tercampur rata seperti ini, selanjutnya akan lanjut disaring untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil. Jadi nanti bolu karamelnya itu bisa halus. Nah, seperti ini. Tuh, bisa dilihat ya, masih ada tepung yang bergerindil karena di sini aku menggunakan tepung curah beli di warung. Jadi lumayan kasar, tapi nggak apa-apa, hasilnya masih tetap bagus dan boleh diaduk rata. Tuh, untuk tekstur adonannya emang cair seperti ini ya. Nah, ini udah selesai dan siap untuk dipanggang. Sebelumnya udah aku panaskan wajan dan juga loyangnya selama kurang lebih 5 menit. Setelah panas, lalu kita tuang adonannya dan nyalakan api kompornya, api paling kecil seperti api yang mau padam. Jadi ini selama memanggang jangan ditutup dulu ya, selama kurang lebih 25 menit. Nah, untuk apinya seperti ini. Nah, seperti api yang mau padam ya. Setelah kurang lebih 25 menit dimasak, muncul gelembung-gelembung seperti ini. Nah, saatnya ini boleh ditutup ya untuk wajannya. Dan biasanya pada penutupnya terdapat lubang udara. Nah, untuk lubang udaranya itu aku tutup menggunakan tisu seperti ini. Dan ini akan lanjut dimasak selama kurang lebih 1 jam. Setelah kurang lebih 1 jam dimasak, nah ini bolu karamelnya udah mateng. Boleh dites tusuk, apabila sudah tidak ada yang menempel, tandanya udah mateng ya. Nah, seperti ini udah kering dan siap untuk diangkat. Dan kebetulan di sini aku menggunakan wajan yang lumayan tebal, jadi alhamdulillah ini nggak apa-apa, wajannya masih tetap bagus. Jadi diusahakan menggunakan wajan yang tebal ya, agar panasnya itu bisa merata. Dan ini dia hasilnya, alhamdulillah bagus ya. Dan ini aku biarkan dulu hingga panasnya sedikit berkurang. Setelah mulai hangat, lanjut akan aku keluarkan dari loyang. Kalau aku di sini aku hentak-hentakan seperti ini karena permukaan samping-sampingnya itu otomatis terlepas dari loyangnya gitu. Itu salah satu tanda kalau bolu karamelnya udah mateng. Nah, ini aku coba balik ya. Ini masih panas sih loyangnya. Perlahan aja, bantu sedikit ditekan. Dan ini dia hasilnya, alhamdulillah bolu karamelnya udah jadi. Dan aku coba potong ya, kita mau lihat apakah bolu karamelnya ini bersarang. Apakah kita berhasil buatnya tanpa menggunakan oven, tanpa menggunakan baking pan juga. Aku coba potong dulu ya. Ini aku ambil.
Nah, ini dia hasilnya, bolu sarang semut atau bolu karamelnya udah mateng. Ini bersarang full, cantik banget. Jadi bagi teman-teman yang nggak punya oven di rumah, bisa masak bolu juga pakai wajan ya. Dan ini aku coba belah. Kita mau lihat tekstur di dalamnya. Tuh, bersarang full banget. Ini kelihatan enak banget. Tuh, mantap. Nggak bantet juga ya. Hasilnya cantik banget. Dan saatnya aku mau cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget, manisnya pas, kemudian lembut, kenyal, nggak bantet dan nggak pahit juga. Rasanya ini enak banget. Tuh, cocok dijadikan untuk cemilan di rumah atau untuk ide jualan. Pokoknya ini mantep banget. Jangan lupa cobain ini di rumah ya. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like jika kalian suka dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.